Ternyata saya baru tahu, Pak. Ghostwriter, Ada ya. pemimpin bisa saja melahirkan buku dan atas nama dia, dan ternyata bukan dia. Penulis siluman. Makanya pengakuan Bapak ini penting, Pak. Sahabat podcast mahasiswa, jadi kesempatan pagi ini saya bertamu ke rumah Pak Dadang ya. Orang-orang mengenal secara lengkap namanya Kadarisman Sastrodibirjo, Pak ya. Di Riau. Di Riau, Pak ya. Saya sering salah menyebut. Jadi saya kadang menyebutnya Kadarisman Sastrowardoyo. Tapi ternyata yang penting orangnya tetap di Riau begitu, Pak ya. Ya. Nah, Bapak baru saja menerbitkan buku ya, buku baru. Dan ketika saya membahas buku, Pak, saya jarang sekali untuk membahas lengkap isi bukunya. Iya. Salah satu alasannya, saya kemarin diskusi sama teman, sebaik-baiknya bedah buku katanya adalah membaca buku itu sendiri begitu. Jadi meskipun kita mengulas buku ini, kayaknya kalau orang-orang nggak baca nggak bakal paham juga, Pak ya. Nah, ini pengantar saja, Pak. Jadi mungkin yang pertama ingin saya tanyakan, ini tentang Bapak dulu, Pak. Sekarang sudah usia berapa, Pak? 77 lewat, 78. 77 lewat, Pak. Ya, kemarin 14 Oktober sudah lewat ulang tahun. Oke. Dan melahirkan buku yang kedua ini, Pak ya. Ya kedua ya. Jadi pertanyaan saya, Pak, proses kreatifnya bagaimana di usia yang saya pikir kesibukan mungkin juga sudah mulai dibatasi, kemudian juga aktivitas dibatasi, tapi sempat lagi menulis buku ini. Proses kreatifnya bagaimana ini, Pak? Mohon maaf sebelumnya bahwa buku ini bukan tulisan baru kecuali di pengantar, karena ini kumpulan tulisan. Kumpulan tulisan yang sudah saya lihat lagi masih up to date. Persoalan-persoalan yang dibahas di situ masih up to date, karena sebagian baru saja saya kirim ke majalah dan sebagainya itu. Baru kemudian menyimpulkan itu yang lama saya melalui perenungan itu dan memberikan judul. Menyimpulkan dimaksud mengumpulkan tulisan-tulisan tadi? Bukan, iya. Kan ada garis benang kuning dari tulisan-tulisan itu. Bukan benang merah, Pak ya? Benang kuning situ. Jadi pada dasarnya kumpulan tulisan ini sejak tahun 2002 sampai 2017. Ketika saya menjabat malam jam 10 lepas pekerjaan saya ngetik lagi. Ternyata sudah saya baca itu masih up to date. Ya, bahan seminar, bahan kuliah dan sebagainya itu, arahan sebagainya itu. Okay. Nah, ini yang kemudian saya pilih, membutuhkan perenungan memilih ini, akhirnya sampai pada dua muara. Muara yang pertama yaitu budaya Madura, muara kedua adalah pemerintahan. Karena saya orang birokrat, pemerintah. Di sisi lain bergelut di dunia kebudayaan gitu, Pak ya? Ya, jadi mengapa saya banyak bicara tentang budaya Madura, karena itu. Saya bergelut di situ dengan teman-teman yang sealiran itu. Nah, kemudian dari dua kutub ini, saya melihat ada sesuatu yang sungguhnya sudah begitu, cuma tidak pernah terlihat dengan baik, yaitu bahwa pemerintah dan budaya itu tidak bisa ditinggal. Jadi karena itu saya tulis buku ini, jadi perspektif budaya dalam pemerintahan, nampak. Dan kalau saya melihat justru itu yang selama ini orang tidak melihat, Pak. Ya. Karena kalau bukan orang pemerintahan, dia tidak akan menyelami itu. Karena itulah ini sebuah pemikiran, sebuah temuan saya pilih bahasa Bangsalan Madura, Konyek Kunung. Konyek Kunung ini kan jawaban semuanya. Jadi orang Madura kalau menyukai, nyari nyatore nyek Konyek Kunung samu temuna. Konyek Kunung itu temu. Temu labe, temu ireng itu. Iya, adanya saja gitu ya. Ya, itu. Jadi Konyek Kunung itu pikiran saya bagaimana kalau dinaikkan derajatnya menjadi bahasa ilmiah. Saya jadikan Konyek Kunung itu temuan. Saya diskusikan dengan tokoh bahasa, dengan Pak Derajat ini bagaimana. Nggak ada bahasa bakunya ini. Menurut beliau, tidak apa-apa. Karena itu judul ini berikan Konyek Kunung, yang isinya itu saya menemukan perspektif budaya dalam pemerintahan. Nah, jadi awalnya saya mengira, Pak, Konyek Kunung itu perawan desa ini, Pak. Saya kira begitu. Saya kira menemukan ada tokoh perempuan, karena memang ketika saya membaca buku kayaknya ini judulnya lebih ke novel, Pak, Konyek Gunung gitu.
Ternyata kalau diilmiahkan ini bisa naik derajatnya ke temuan. Iya. Jadi pertanyaan mendasarnya Pak, apa yang menjadi temuan kan begitu Pak? Bahwa pemerintahan itu yang baik itu dia harus berbasis budaya. Dulu tahun berapa slogannya pemerintah itu pemerintahan yang berdaya dan berbudaya. Tidak bisa lepas itu. Saya ambil contoh yang di sini di pengantar saya itu. Yang pertama saya renungkan betul. Orang Sumeneb itu kalau bicarakan enak, berirama, sangkit kata orang Madura. Begitu lepas di larangan hilang sangkitnya. Iya, iya. Ini sampai di Sampang apalagi, Bangkalan apalagi. Ya jadi pemikiran saya, mengapa sangkit ini bisa berubah karena batas pemerintahan? Apa betul batas pemerintahan mengubah lidah, merubah bahasa? Kemudian tahun 12 saya baru menemukan jawaban. Hasil penelitian Mona Lohanda ini mengatakan bahwa di Kompas bahwa Belanda dulu itu mengelompokkan orang berdasar budayanya, mengelompokkan wilayah itu berdasar budaya. Ya saya sangkit, pulang pada sangkita, sekira pada kerana dan sebagainya itu. Itu yang contoh paling konkret. Maksudnya basis kepemerintahan itu adalah basis budaya. Ya, Belanda itu. Tapi Belanda ada niat lain, dia ingin menguasai. Kalau dia tak tahu orang ini, kelompok ini bagaimana menguasainya, dia pakai budaya. Niatnya begitu. Tapi bahwa budaya itu tidak bisa lepas. Jadi kalau ada pejabat dulu, setingkat bupati misalnya, itu diberi sangu sosiologi, diberi sangu kondisi masyarakat, tradisi masyarakat sebagainya. Sehingga dia bisa masuk pas di tempatnya. Nah itu dulu Pak ya? Ya. Hari ini bagaimana? Itu kebijakan. Kebijakan karena pemerintah itu kan ya tidak statis juga. Tidak statis itu. Jadi kebijakan di pusat itulah yang kadang-kadang membuat saya ketika kita menghadapi pandemi, pemerintah itu pernahkah memanggil tokoh-tokoh Minang, tokoh Jawa, atau ceritakan. Saya ambil contoh di New Zealand itu, Perdana Menterinya itu sebelum pandemi, beliau bicara dengan rakyat. Sampai ke anak kecil, ada videonya. Dengan anak kecil, beliau bicara. Bahwa nanti kita akan menghadapi musibah. Ini. Kamu kalau datang ini nanti harus begini, harus begini. Oke. Itu pendekatan budaya, ya. Pendekatan kultural. Kalau di sini pendekatan kultural. Kalau di sana ya sama saja semuanya, kultural. Seperti itu jarang ditinggalin. Jadi itulah yang dimaksud tadi pemerintahan dalam perspektif budaya yang tidak bisa dipisahkan, Pak ya? Iya. Oke. Saya ambil contoh misalnya, mengapa kaum perempuan sedikit sekali yang tampil, terutama di daerah di daerah Madura dan sekitarnya sedikit sekali. Tampil kemana maksudnya Pak? Tampil ke panggung politik? Di posisinya. Ketua partai politik ada yang perempuan di sini. Iya. Tidak usah politik kabupaten dan kecamatan, tidak ada. Iya. Mengapa? Karena di sini patriarkal. Ya. Orang Madura patriarkal. Patriarki, Pak ya. Ya, jiwa yang patriarkis itu yang menyebabkan perempuan tersingkir. Walaupun menurut hasil penelitian Bank Dunia, kalau perempuan itu jadi pejabat, dia tidak korupsi. Iya. Kalau banyak perempuan duduk sebagai pejabat di nasional, tingkat korupsi turun. Hasil penelitian, bukan pendapat saya. Bukan ngutip. Kalau ditinjau dari sisi leadership Pak ya, lebih bisa. Tapi kultural justru sebaliknya. Ya, sesungguhnya kultural sama. Cuma di sini orang-orang bangsanya Arab semuanya pingin yang macho itu. Kalau yang feminin itu tidak begitu dia. Dan akhirnya roda pemerintahan juga mengikuti kultur ini. Tidak ada sosok perempuan memimpin gitu. Sedikit ada, cuma sedikit. Nah, di buku ini apakah disinggung bagaimana jalan keluar dari melepaskan dari adalah kalau disebut kata mahasiswa itu hegemoni dari patriarki ini, Pak? Ya, sebagian ada memang yang tapi kan ini kan bukan mencari solusi tulisan, tapi memang sebagian ada yang memberikan solusi itu. Itu bagaimana perempuan itu diberikan posisi yang memadai. Sebab kultur Madura, perempuan itu tinggi di Madura. Buktinya, kalau ada laki-laki kawin dengan perempuan, ini perempuan ikut laki-laki atau laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan. Ya. Padahal mestinya kalau patriarkal. Tapi di sini dibikinkan rumah sama ayahnya si perempuan. Ini yang menjadi tanian lanceng. Itu kuat.
satu-satunya, ada dua kata suku bangsa di Indonesia ini, yang dapurnya itu di Tanian Lanceng ditaruh di depan, Madura. Iya. Mengapa? Dapur itu istananya kaum ibu. Istananya kaum ibu dia. Di situ dia berkreasi dan sebagainya. Di Madura ditaruh di depan, di tempat yang terhormat. Kalau orang Jawa, konco wingking. Iya. Tapi justru di sisi kekuasaan, anggaplah mau disebut, di sisi pemerintahan, perempuan tidak tampil justru, Pak ya? Ya, itulah. Karena itu orang lalu, kalau boleh milih, ada dua laki perempuan yang sama kemampuannya, suruh milih. Arif milih laki yang laki. Mas Ongki milih yang laki. Jadi memang ada konteks berbeda ternyata. Pemposisian bagaimana perempuan menjadi yang utama, Pak ya. Dan laki-laki menjadi yang utama begitu, Pak. Jadi patriarki Madura ternyata tidak totalitas patriarki berarti, Pak ya. Begitu. Karena memang usiologis katanya Pak Latif, bukunya Pak Latif Biata. Jadi tidak murni patriarkis, tidak matriarkis, tapi usiologi, jadi campuran memang sudah. Oke. Tapi kalau sudah di bidang-bidang tertentu, perempuan kalah. Oke, Pak. Di Madura secara kultural nih, jadi karakter pemimpin yang harus dimiliki, kalau Bapak mungkin menulis dalam buku ini, karakter secara budaya, pemimpin yang dia mengadopsi kultur-kultur Madura, mestinya pemimpin yang seperti apa, Pak? Sesungguhnya berjalin kelindan dengan religiusitas. Jadi karena apa? Karena orang Madura ini tidak bisa lepas itu. Jadi watak-watak yang jujur, watak-watak yang religius, sebagainya itu diminta di sini. Pantangan menjadi pembohong, Pak ya? Ya, itu. Jadi itu sesungguhnya betul istilahnya pantangan pemimpin itu. Tapi kemudian berkembangnya di Islam itu kan bagaimana berbagi, bagaimana bersedekah dan sebagainya. Jadi memberi kepada orang itu utama. Pemimpin juga sama. Pemimpin di orang Madura, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memikirkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Gitu. Daripada kepentingan kelompok dan sebagainya. Jadi kalau dia pemimpin seperti apa? Yang pertama, yang memenuhi syarat religiusitas. Kemudian syarat-syarat tradisi dan adat itu. Jadi semana dengan orang dan sebagainya. Itu yang dituntut di Madura itu. Nah, tapi mon keras, Pak keras. Iya, Pak. Itu pedoman pemimpin Madura. Jadi kalau mau ya Pak keras, artinya sangunya itu, keras ini tidak harus nyungi keras. Tapi sangunya itu harus lengkap ilmu, kemudian juga orangnya itu. Inilah yang kemudian menyebabkan seseorang menjadi berwibawa. Gitu. Keras, mon soki pasoka itu yang jadi pedoman itu. Itu salah satu yang harus dijadikan pegangan dalam memilih pemimpin, atau kalau saya ingin mendudukkan diri sebagai pemimpin. Kemudian yang berikutnya juga ada ungkapan itu. Seorang pemimpin itu harus punya 4. Yang pertama punya kuda, yang kedua punya keris, yang ketiga memelihara perkutut, yang 4 didampingi perempuan yang soleha. 1 atau 2 perempuannya ini, Pak? Itu tergantung pada yang menafsirkan. Tidak dijelaskan itu. Tidak dijelaskan. Iya. Apa makna ini? Artinya supaya melihara kuda jangan ditafsirkan harafiah di pendopo harus ada kuda. Tapi bekerjanya seperti kuda. Dia tidak kenal lelah, dia tidak kenal waktu, kapanpun dia selalu siaga. Dia harus punya keris. Artinya dia itu berwibawa, tapi yang lahir dari pengetahuan yang cukup, kemudian pergaulan yang baik, pribadi yang baik, dan sebagainya. Yang ketiga memelihara perkutut, bukan di sini ada bonggol. Iya. Tapi kalau dia bicara, didengar orang seperti suaranya perkutut. Iya. Enak didengar, sehingga dia diikuti. Saya hampir salah tafsir ini, Pak. Saya kira pelihara burung perkutut. Iya, suaranya kalau bicara seperti orang mendengar suara perkutut enak, sehingga diikuti. Kayak itu jangan sembarangan, jangan misuh dan sebagainya. Sangat. Yang keempat ini didampingi.
ada pepatah bahasa Inggris itu yang mengatakan bahwa every success man, behind the success man, there is a strong woman. Selalu ada perempuan yang memuat, gitu, yang berikan, yang mendampingi dan sebagainya. Sama dengan itu, gitu, perempuan yang soleha, yang bisa memelihara, menjaga pribadinya suaminya dan sebagainya. Itu hal-hal yang bersangkut paut dengan pemimpinan. Kalau yang terakhir sepertinya diadopsi banyak orang, Pak. Jadi teman-teman penyair bilang puisi yang bagus lahir di balik puisi yang bagus ada perempuan yang kuat katanya. Oh itu. Jadi kalau yang terakhir kayaknya diadopsi semua orang kayaknya. Dan mungkin iya, pemimpin juga harus mengadopsi itu, Pak. Ya. Jadi 4 hal itu berarti, Pak ya. Jadi kalau ada 4 hal tadi yang harus diadopsi oleh pemimpin, ternyata pemimpin tidak tiba-tiba lahir, Pak. Ya. Berarti memang dia secara genetis dari awal mungkin dia terdidik begitu. Kalau secara teori memang perpaduan itu, kan ada 2 teori itu. Teori pertama katakan bahwa leader are born, pemimpin itu dilahirkan. Buktinya kerajaan Inggris masih bertahan, kerajaan Jepang, Raja Jepang masih ada dan sebagainya bertahan. Jadi seorang pemimpin memang dilahirkan. Tapi ada teori kedua mengatakan no. Jadi leaders are made, dibuat, dicetak, dididik, disiapkan sebagainya. Maka yang baik adalah pemimpin itu kalau dia ada benih-benih, ini gen yang dibawa dari kelahirannya, lingkungannya mendukung, kemudian ditempa dengan itu. Itulah pemimpin yang baik. Jadi artinya memelihara kuda, kemudian memelihara burung perkutut, itu bisa diusahakan gitu, Pak ya? Jadi meskipun dia bukan kelahiran dari teori kedua seorang itu. raja, bisa dilaksanakan. Bisa. Nyatanya pemimpin-pemimpinnya kan yang keturunan raja kan sedikit. Ya Pak SBY keturunan Pak Harto keturunan dari Solo dan sebagainya. Tapi yang namanya Pak Habibie, yang namanya itu kan tidak lahir dari situ. Lahir dari kelompok bawah yang terus mencuat itu sebagainya. Dan akhir-akhir ini, Pak, budaya ini dihantam, Pak ya. Kalau mau dikatakan dihantam oleh modernisasi, Pak. Ya. Jadi orang sudah mulai tidak lagi mengkaji apakah ini merupakan karakter orang Madura atau tidak. Sudah mulai porak-poranda oleh kemajuan zaman, Pak ya. Orang hampir tidak tahu bahwa konyek gunung itu adalah bangsalan, Pak ya. Banyak yang tidak tahu. Pun juga mungkin karakter-karakter yang mesti dimiliki oleh orang Madura banyak yang sudah terlupakan, Pak. Jadi akhirnya banyak yang tidak mengaji dan mengkaji. Dan tentunya gitu, Pak, mungkin juga itu berefek kepada pemimpin-pemimpin hari ini. Apakah Bapak melihat itu gitu? Ada sebagian, tapi kan tidak satu faktor. Jadi pemimpin itu dibentuk oleh berbagai macam faktor itu kan. Faktor. Sekarang itu faktor budaya bertemu dengan faktor globalisasi. Nah itu, Pak, itu sebagainya itu. Nah, ini ada sebenarnya kalau mau bagaimana menahan ini ada kaidah pesantren yang mengatakan bahwa mempertahankan yang baik tapi juga menerima yang lebih baik. Jadi kan ada kaidah itu. Iya. Itu bagus sekali kita jadikan pedoman. Yang baik-baik kita pilih, yang tidak baik biar aus. Tapi kalau ada ini dari luar yang baik juga, lebih baik lagi, kita terima. Kita jadikan pengayaan ini. Itu jalan keluar, jangan dipertentangkan ini. Pidatonya Ki Ma'ruf Amin, Pak Wapres, pidatonya Zawawi, Kiai Zawawi, Kiai siapa lagi satunya. Jangan dipertentangkan antara budaya dengan modernisasi itu. Jangan dipertentangkan. Sebab ini kalau dipertentangkan ini kalau salah satu ya tidak runyam. Tapi bagaimana sekarang kita memanfaatkan ini? Ada mutual benefit, ada keuntungan bersama yang oleh itu. Tapi tidak bisa ditolak, kekuatan tidak bisa ditolak. Budaya global ini. Pak, saya satu yang bikin saya penasaran. Saya sedikitlah bergelut dengan buku-buku filsafat, Pak. Ya. Jadi saya pernah baca bukunya Nietzsche. Ya. Dia mengatakan bahwa seorang intelek, gitu Pak, seorang budayawan, gitu, dia sulit bergabung dengan pemerintahan. Karena pasti menemukan arah di mana dia akan berlawanan dengan nuraninya. Yeah. Ada ungkapan begitu. Makanya saya teliti. Kenapa kemudian Habibur Rahman, El-Shirazi, penulis
ayat cinta tidak mencalonkan jadi DPR, menjadi anggota dewan. Dan sampai hari ini saya tidak menemukan seorang pemimpin itu penulis sekaligus budayawan. Mustafa Bisri, Gusmus gitu ya. Gusmus justru memundurkan diri jadi anggota legislator waktu itu. Tapi dan Bapak Hengantung Gubernur Jakarta kan seorang seniman. Nah, iya. Maksudnya jarang, Pak. Jarang. Jadi akhirnya bagaimana kemudian mengkompromikan? Saya kira Bapak mungkin sebagai budayawan tentu menemukan titik-titik di mana kadang ini berlawanan dengan nurani saya. Jadi mengkompromikan itu bagaimana, Pak? Kalau bicara resep, saya tidak punya resep. Seperti itu memang sangat individualistik dan sangat juga tergantung pada lingkungan dan sebagainya. Pemimpin itu kan ada 3 unsur. Ada leader, ada follower, dan ada situasi lingkungan. 3 ini harus jadi satuan. Jadi kita tidak bisa mengatakan leader itu harus punya dan sebagainya. Tidak bisa, dia harus melihat siapa yang dipimpin. Oh iya. Itu. Iya. Itu. Jadi kepemimpinan situasional menurut teorinya itu. Kembali ke sana itu. Jadi tidak ada satu resep yang manjur untuk kepemimpinan. Karena apa? Karena mungkin pemimpinnya yang dipimpin beda, lingkungannya beda. Menjadi pemimpin di Papua dengan di NTB beda. Iya. Itu sebagainya. Itu kalau dikatakan bagaimana memadukan ini, itu saya tidak punya resep, ini pemikiran tingkat tinggi. Mungkin saja terjadi. Keduanya ada berbenturan, sehingga ada terjadi tolak menolak. Tapi ada yang arif memadukan hal itu. Dari sini diubah sedikit, sebagainya itu. Sebab betul orang yang idealis kadang-kadang dia harus menangis menghadapi situasi itu. Yeah. Bagaimana situasi? Kata hati saya mengatakan jangan diterima, jangan. Tapi saya masih karena levelnya level bawah mungkin saya masih bertahan. Cek tak mintaan jabatan. Ayah saya pesan, mohon Mbak Tetian, cek sampai minta jabatan, apalagi beli. Yeah. Dan itu saya masih bisa bertahan. Biar nggak apa-apa. Saya jadi staf setahun di Bapeda pernah. Iya. Pernah. Saya tidak pernah menghadap Pak Bupati pada minta. Waktu itu Pak ya? Iya, pada saya sudah tamat dari IP sampai sini karena saya jadi dosen IP mestinya sudah kontrak. Tapi saya kembali sini. Di sini Pak Bupati mau beri jabatan, nanti dipanggil kamu kan? Ya, sudah pada apa-apa. Jadi stafnya. Jadi saya tidak mau menyerah karena itu sebuah pendirian. Dan mungkin inilah yang kemudian menyebabkan Bapak terus menulis sampai hari ini. Antara lain. Karena kalau sibuk, benar-benar sibuk memerintah, pemerintah, jadi akhirnya tidak punya waktu untuk menulis, Pak. Punya. Ajudan saya tahu, jam 10 itu saya ngetik. Jam 10 sampai jam 1 baru tidur. Jadi habis nerima tamu berarti, Pak? Iya, sesudah dinas selesai, saya tidak tidur. Ngetik gagasan-gagasan. Biasanya kalau punya, saya selalu pergi dengan tulisan kecil. Kalau ada gagasan di tengah jalan, dengarkan pidatonya Pak Bupati misalnya, saya kembangkan, saya catat. Nanti saya kembangkan. Jadi ajudan saya yang paling tahu dan dampingi sampai terakhir. Itu. Berarti saya sudah menemukan jawabannya nih, Pak ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya saya tidak menemukan jawaban. Dan itu tulisan semua, arahan untuk ini dan sebagainya. Tidak ada yang dibuatkan orang. Saya buat sendiri. Nah itu Pak. Ya. Sorry Pak ya, ini saya nyinggung sedikit, tapi saya tidak mau nyebut nama. Kemarin waktu saya nyantri, saya kagum ada seorang pemimpin nulis buku. Saya tanya, ini benar enggak tulisannya? Oh tidak, ini ada ghostwriter-nya, ada penulis hantunya. Kata. Oh kok bisa? Karena waktu itu kan saya polos Pak ya. Ketika ada buku dan yang menulis adalah nama itu, berarti dialah yang menulis. Dan ternyata saya baru tahu, Pak. Ada pemimpin bisa saja melahirkan buku dan atas nama dia, dan ternyata bukan dia. Penulis siluman. Makanya pengakuan Bapak ini penting bagi saya. Iya. Bagi saya dan teman-teman yang punya podcast mahasiswa, bahwa ada pemimpin yang menulis, dan itu karya sendiri kan begitu, Pak. Insya Allah begitu ya. Dan sampai hari ini bertahan, Pak ya? Tidak? Bertahan. Nah, bagaimana saya melahirkan buah pikiran saya, tapi kadang-kadang saya diskusikan. Jadi judul ini hasil diskusi dengan anak saya, perspektif pemerintahan. Apa judul mau menggambarkan ini? Anak saya yang tertua di mana.
Akhirnya dia menemukan kata perspektif pemerintahan, pemerintah budaya Pak. Akhirnya masuk itu. Konyol. Ada yang diskusikan, saya tidak mampu merumuskan yang baik. Gitu. Itu saya diskusikan. Bukan hanya pada ini, kadang-kadang pada orang yang saya paling senior, dengan Pak Zawawi saya sering, Prof. Syukur, Prof. Min Rifai. Kalau saya buntu, saya telepon beliau. Saya menemukan ini, saya pingin ini sebagai ada Prof, ada jalan keluar. Oh ini Pak Dadang, kan beliau banyak pengalaman sebagainya. Tapi kalau menulis itu, kalau sudah hasil pemikirannya mungkin hasil rundingan, ini Profesor Amir Santoso ini juga lebih junior dari saya SMA-nya, tapi pemikiran-pemikirannya beliau itu banyak yang saya senangi. Tapi saya, kalau saya mesti saya nulis ini Prof. Boleh Pak Dadang, sudah. Tapi tetap saya finishingnya saya sendiri. Pak, ini juga Pak. Jadi Bapak sudah umur 77 tahun lebih ya. Dan menulis itu Pak bukan seperti buat nasi Pak. Saya yakin sulit sekali. Menulisnya sulit, membacanya juga sulit Pak. Sekarang kan orang butuh cepat. Mohon maaf Pak ya. Kita baca satu lembar saja itu kan baca per kata Pak. Menghabiskan waktu berapa? Andaikan dibandingkan kita buka internet dengan sekian menit dianggap lemot Pak. Jadi kalau baca itu sebenarnya juga butuh waktu, nulis juga butuh waktu Pak. Itu membaca yang salah. Jadi di teori speed reading salah membaca kata. Itu pelajaran dari sekolah rakyat, sekolah dasar yang kita bawa sampai pensiun. Tidak boleh berkata ya. Iya. Jadi skim, baca itu skim. Plak. Jadi satu halaman itu paling berapa detik aja. Alinea ini plak, kata yang penting sebagainya. Kalau baca koran kan, latihannya ambil aja titik tengah itu, tertangkap. Cuma kita enggak pede. Iya. Dibaca aja. Iya. Ada kecelakaan dia mau meninggal 7 orang, 1, 2 namanya ini. Dibaca semua untuk apa yang kita enggak kenal. Yang penting 7 orang meninggal di kecelakaan ini. Sudah, yang berikutnya. Nah, ini kan Bapak, kehilangan waktu kan itu. Usianya sudah lanjut ya. Jadi hambatan terberat menulis itu apa Pak? Dengan usia yang lagi muda. Ya, yang jelas tenaga itu. Jadi sekarang saya tidak berani malam-malam, sudah. Kalau maksa itu nanti kacau acara sholat malam kacau. Jadi waktunya jam berapa sekarang nulis? Kalau sekarang siang, sore jam 10 harus saya hentikan udah. Kalau ini itu. Kemudian yang kedua juga ini lupa dengan cuma semua mengatakan bahwa otak itu satu-satunya di badan kita ini, kalau yang lain dipakai terus kaki bisa aus, otak itu kalau dipakai justru berkembang. Justru kalau didiamkan aus dia. Oh iya. Jadi orang jadi Alzheimer itu karena dia mikir. Karena itu kalau jadi tua, baca apapun, baca koran sebagainya, kalau enggak beli teka-teki silang. Iya, saya pernah mendengar itu Pak. Iya. Ada salah seorang pelanggan koran itu katanya sudah sepuh, agar dia nggak hilang ingatan, dia ngerjakan tiap hari itu teka-teki silang gitu. Iya, ada yang pelanggan orang sepuh katanya di pelanggan baca koran sedikit, tapi otaknya jalan. Jadi otak itu pemberian Allah, anugerah Allah, satu-satunya yang kalau dipakai berkembang. Kalau dibiarkan justru beku. Gitu. Jadi keliru kalau kita diam terus tidak baca, kelemahannya lihat TV dan sebagainya, kita kan tidak berpikir. Berarti mungkin tenaga saja Pak ya yang menjadi hambatan Pak ya, waktu. Ya waktu lebih leluasa. Kalau kreativitas tetap jalan. Insya Allah jalan. Oke. Ya, dan ke depan kemarin kita sempat diskusi ada 2 buku lagi Pak ke depan. Insya Allah begitu ya. Jadi ini merupakan saya belum sampai hari ini Pak ya, saya belum menemukan di Madura. Kalau di luar mungkin saya ketemu dengan Profesor Budi Dharma dan penulis-penulis lain yang saya tidak ketemu secara nyata Pak. Jadi hari ini saya ketemu nyata dengan penulis yang sudah usia lanjut tapi masih melahirkan buku. Ayah saya ada bukunya ini, kumpulan peribahasa itu. Pada ayah saya lahir sebelum tahun 1000, jadi 1897 sudah lahir, 3 tahun sebelum. Sehingga tahun 79 itu dapat penghargaan dari pemerintah sebagai sastrawan daerah. Beliau waktu itu datang ke Jakarta membawa naskah untuk dicetak di Perpustakaan Nasional, di Percetakan Nasional. Umur 82. Umur 82. Saya 77 belum apa-apa.
Iya, iya, iya. Itu berdua itu dibawa. Saya akhirnya naskahnya di sana hilang, saya cari lagi di sini, saya terbitkan kumpulan Paripesan Bensaloka. Nggak ada yang sebanyak yang kumpulan beliau. Jadi 82. Itu maksudnya, Pak. Jadi kalau udah umur lanjut masih produktif, saya ini yang muda nggak nulis mau ngapain? Ya, itu yang saya masukkan. Saya saja masih menyempatkan tuh itu. Iya. Kok kalian menghilangkan Yang masih waktu? muda gitu. Ya, menghilangkan waktu dengan chatting barang yang tidak perlu. Ya chatting perlu, tapi jangan terlalu ngikuti itu. Itu sebagainya. Oke, 2 buku lagi ke depan tentang apa ini, Pak? Budaya, saya fokus budaya Madura, fokus itu. Kalau ini kan campur dengan pemerintahan. Kalau ini fokus Madura. Ada hal yang tadi soal perempuan. Orang luar, orang Madura sendiri menganggap Madura perempuan itu dikesampingkan. Saya bilang tidak. Tidak. Perempuan Madura itu. Mas Ongki orang Sumeneb. Sumeneb, Pak. Di Sumeneb itu. Sama-sama Sumeneb ini, Pak ya. Dulu, Mas, kalau ada pegawai misalnya pejabat itu ngudap mengudap di warung, wah itu jadi rasa. Lakian Siti Arwa, aceh-acenan ya. Iya. Jadi masalah. Karena itu orang Sumeneb itu kan pintar-pintar masa itu. Dia ingin menyenangkan, menyuguhkan pada suaminya itu. Dan suaminya menghormati suaminya menghormati istri. Dia tidak ngudap di jalan, dia makan di rumah. Nah ini kan penghargaan yang tinggi. Cuma dampak negatifnya sekarang, saya pernah dijajak, Mas, saya suruh bawa investor ke Madura. Saya ke Madura cari rumah makan yang besar, tidak ada katanya. Satu bus orang mau makan di mana, di Pamekasan. Iya. Ini kan, saya katakan dia tuh, kalian tidak tahu adat kami. Adat kami laki-laki itu sangat menghormati perempuan. Masakannya, dipantang dia makan. Ya sekarang saja karena ada junk food dan sebagainya. Ya. Dibawa teman. Tapi aslinya dulu, yang laki Aceh Arwah, laki Siti tak paratin ya. Betul. Kalau ada laki-laki makan di luar, orang mikirnya udah istrinya kurang. Iya, istrinya tidak bisa ini, atau memang laki-laki ini bandel tidak menghargai perempuannya, istrinya. Dan sekarang justru kebalik, Pak. Yang viral di TikTok itu, istri senang kalau diajak makan di luar. Kalau makan dengan istrinya tidak masalah. Oh iya. Saya ingin tahu pejabat seperti Mas Arif misalnya, apa ingat dia minimal 1 sendok untuk istri saya. Nanti saya tampilkan wajah Mas Arif di podcast ini, kan disebut-sebut tadi. Saya ingin tanya, jujur saja, ingat enggak kalau diajak temannya, ayo, traktir. Ingat enggak? Atau memberitahu, enggak, makan dia. Belum tentu. Iya. Sampai di rumah, ayo Mas, sedia, ayo Mas, aduh kok lah kenyang lah. Iya. Sopan santunnya, basa-basinya telepon, kok lah, Dek, tak usah sedia, tak usah. Apa iya begitu? Dan di desa, Pak, di pelosok masih Sumeneb masih ada yang seperti itu. Oh begitu. Ketika saya kunjung ke teman-teman di pelosok di Asatengki, masih ada yang ramah-ramah begitu. Basa-basinya itu untuk sopan santun, Pak ya. Ya, di sini ada anggota dewan dulu, sekarang sudah selesai. Lupa namanya saya. Beliau diajak makan kemana pun tidak mau. Tidak mau, dia harus makan di rumah. Jadi kalau rapat diajak, tidak mau dia. Ya kalau ada tapi karena beliau sangat sering sudah selesai mungkin periodenya, lupa namanya. Ada itu. Berarti yang sebenarnya untuk rumah makan, kafe itu sebenarnya cocoknya untuk masyarakat urban, Pak ya? Pendatang. Iya, sama untuk tamu. Ya. Kalau tamu kan tak mungkin. Iya. Untuk tamu ya anak-anak muda yang tak punya istri itu. Saya juga tradisi ngafe ini kan juga, Pak. Jadi teman di rumah, kan saya di pulau, Pak ya. Jadi kata teman, kenapa kamu ngajak kopi? Ngopi itu kan keluar. Kenapa tidak ngopi di rumah gitu? Tradisi bertamu hilang gara-gara ngopi terus gitu. Katanya begitu. Padahal saya dengar kata K. Faizi itu salah satu fungsi rumah adalah menerima tamu katanya, Pak. Ya. Dan sekarang orang bertamu udah jarang. Ketemunya di luar terus, Pak. Saya setuju dengan beliau. K. Faizi. Iya. Gulu. Bukan? Ya, di Gulu-Gulu. Ya. Karena itu mengapa rumah itu yang namanya rumah lengkap, ada dapur, ada tempat tidur kan untuk menetap kan, tempat tidur, dan ada ruang tamu. Gitu.
ruang tamu karena ini untuk bersosialisasi. Cuma kalau dulu di Tanian Lanceng itu ruang tamunya itu tidak di sini, tapi di Langker. Oh iya, di suraunya Pak ya? Surau ya, Langker. Karena rumah itu, mengapa? Karena orang Madura itu filosofinya rumahku, bentengku, kehormatan saya di sini. Jadi kalau bertamu suaminya tidak ada, kesempatan jangan begitu. Iya, betul. Balik, harus pulang. Harus balik. Ya, kalau tanda kita nireng itu lagi kita apa? Iya, enggak mau pasti Pak, pasti balik lagi. Balik. Kalau nggak ada suaminya nggak bisa masuk. Jangan coba-coba masuk rumah ketika suaminya tidak ada. Itu nilai itu kan perlu kita pertahankan. Betul. Kultur tadi Pak ya. Iya, ini kultur. Dan itu pun kultur di pemerintahan sama kan. Jadi kalau ada urusan dan sebagainya itu harus ketika tuan rumahnya ada. Jadi saya membayangkan Madura yang begitu makmur, Pak. Kalau kemudian menggunakan perspektif kultural tadi, kemudian diterapkan oleh pemimpin, oleh masyarakatnya. Jadi tidak ada hal-hal yang berurusan dengan tindak pidana, Pak, akhirnya ya. Kalau semuanya Mestinya begitu. Dan teman-teman,